Seorang pria mencuci rambut istrinya yang lumpuh setiap hari. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi hari itu. Saat dia hendak melepas kalung istrinya, kulit istri cantik itu tiba-tiba berkerut. Pria itu terkejut, lalu aku terpeleset. Jatuhkan bagian belakang kepala Anda ke wastafel. Ya Tuhan, aku sangat mencintaimu. Istri yang lumpuh itu langsung lumpuh ketakutan. Dia ingin bangun dan memeriksa situasinya. Tapi kali ini tubuhnya, tapi hanya mataku yang bisa bergerak. Dan kerannya masih menyala. Kalau suami benar-benar pingsan, dia kemudian akan segera terendam air. Waktu darurat, jari-jari kaki Mary benar-benar merasakan. Dia segera memusatkan seluruh kekuatannya pada telapak kakinya. Akhirnya berhasil menjepit rantai pelepasan lantai. Saat ketinggian air hampir mencapai lubang hidungnya. Ajaibnya, dia mengeluarkan setengah saluran pembuangan lantai. Namun tingkat kebocoran air jauh lebih kecil dibandingkan laju debit air. Yang lebih buruk adalah, rantai di atas floor drain putus entah kenapa. Seiring dengan naiknya permukaan air, mulut dan hidung Mary segera terendam. Hanya sepasang mata yang tersisa berusaha meronta. Saat ini jari-jarinya juga sudah pulih. Lalu dia meraih kepala pancuran di sebelahnya. Mencoba mematikan keran dengan keran. Meski aliran air berhasil diperlambat, tapi seluruh kepalanya terendam air seluruhnya. Dia akan mati tanpa alasan di tempat. Wanita itu tiba-tiba menggunakan kekuatan terbesarnya. Tendang saja floor drain dengan satu tendangan. Detik berikutnya, air yang bocor mulai terbawa. Wanita itu akhirnya melarikan diri. Resiko tenggelam. Lalu keajaiban terjadi. Dia telah lumpuh selama 80 tahun. Tubuh telah benar-benar pulih kesehatannya. Jadi dia segera duduk. Periksa suamimu. Namun melihat pemandangan yang aneh. Baru saja jatuh di sini. Dia menghilang secara misterius. Hanya genangan darah merah cerah yang tersisa. Maria menyadari ada yang tidak beres. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia keluar dari bak mandi. Angkat telepon dan bersiap untuk memanggil polisi. Tak disangka, saluran telepon kembali terputus. Tidak bisa keluar sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba bayangan gelap muncul di luar pintu. Gadis itu mengambil setengah dari cermin dan berjalan keluar. Hasilnya, ditemukan, sang suami berbaring dengan tenang di ruang tamu. Begitu dia memiliki keberanian untuk melangkah maju untuk memeriksa. Tidak menyangka detik berikutnya. Wanita itu baru saja selamat dari kecelakaan mobil. Meski tubuhnya tidak mengalami luka serius. Tapi sepertinya ada kelainan mental. Hari ini anjing tersebut secara tidak sengaja menjatuhkan bola tersebut ke dalam danau. Wanita itu memintanya untuk melompat turun dan mengambilnya. Tapi anjingnya sekarang, namun sepertinya ia telah melihat sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Berdiri diam dan tidak berani bergerak. Tidak ada pilihan. Mary tidak punya pilihan selain mengeluarkan jaring untuk membantunya memancing. Tapi saat ini, tiba-tiba sesosok mayat terapung di atas air. Panggilan telepon tak terduga itu mengalihkan perhatiannya. Tapi saat dia menutup telepon, menatap danau itu lagi, tapi sekarang aku tidak bisa melihat sehelai rambut pun lagi. Kemudian dia dengan marah kembali ke rumah. Sesuatu yang aneh terjadi. Pintu dibuka oleh kekuatan tak kasat mata. Dia juga tidak terlalu memikirkannya. Tapi saat dia menutup jendela, saat kembali ke ruang tamu lagi, hanya untuk mengetahui bahwa pintunya baru saja ditutup. Terbuka secara otomatis. Dia dengan marah menutup pintu. Tiba-tiba terdengar suara dari ruang belakang. Foto pernikahan kejutan. Entah bagaimana, benda itu jatuh ke tanah. Setelah menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya, lalu secara tidak sengaja, kakinya tertusuk pecahan kaca. Serangkaian hal yang aneh membuat Mary sedikit lelah. Jadi dia naik ke lantai 2 dan bersiap untuk tidur siang. Akibatnya, retakan terlihat pada pintu kamar mandi. Asap tebal keluar. Dia dengan hati-hati membuka pintu. Menemukan bahwa air panas telah ditambahkan ke bak mandi. Tepat ketika dia sedang bingung, saya melihat ke bawah dan melihatnya di dalam air. Jiwa mati yang menakutkan muncul. Mary panik dan berteriak ngeri. Sang suami mendengar suara itu dan bergegas menghampiri. Setelah mengetahui istrinya melihat sesuatu yang najis. Keesokan harinya kami tidak banyak bicara lagi. Dia membawanya ke psikiater. Tanpa diduga, setelah 2,5 jam pengobatan, Mary menjadi semakin gila. Pukul 1 pagi, lompat ke danau terdekat.
dan mengeluarkan kotak besi aneh dari dalam. Namun, saat dia membuka matanya untuk memeriksa, namun secara tidak sengaja menemukan suaminya. Ada rahasia tersembunyi. Wanita membuka kotak kayu yang aneh. Tanpa diduga, dia menemukan suaminya. Ada rahasia tersembunyi. Ada kalung safir di dalamnya. Dan pemilik kalung itu, setelah pindah ke rumah baru, dia menghilang secara misterius. Wanita itu sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat ini. Tiba-tiba dia sangat ketakutan hingga gemetar. Namun, saat dia mengangkat ponselnya dan hendak menelepon polisi, hasil saat berbalik, aku melihat suamiku berdiri di depanku. Dia bertanya pada suaminya, "Apa hubunganmu dengan wanita ini?" Suami tidak ragu-ragu, baru saja mengatakan yang sejujurnya. Dia bilang wanita ini tidak hilang, tapi meninggal di rumah ini. Tapi pembunuhnya bukan kamu, karena ketika dia menemukan wanita itu sudah menjadi mayat. Wanita naif itu mempercayai kebohongannya. Tapi tadi malam, suaminya tiba-tiba menggunakan handuk untuk membuatnya pingsan. Saat wanita itu bangun lagi, menemukan bahwa tubuhku bukan lagi milikku. Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik untuk merangkak, tidak ada cara untuk berdiri. Untuk menghindari kebenaran terungkap, suami yang kejam ingin dia tetap diam selamanya. Istrinya yang tidak sadarkan diri, masukkan ke dalam bak mandi yang berisi air panas. Ingin menenggelamkan istrinya. Tak disangka, istri saya tiba-tiba selamat. Cepat keluar rumah dan pergi. Tapi yang tidak dia duga adalah, saat ini, sang suami diam-diam menyergapnya di dalam mobil. Tepat ketika Mary hendak memanggil polisi, suami tiba-tiba menyerang secara diam-diam. Palu tepat di kepala istrinya. Dia kemudian mencekik Mary. Mobil kehilangan kendali dan jatuh ke danau. Tak lama kemudian sejumlah besar air danau mulai mengalir ke dalam mobil. Wanita itu membuka jendela dan mencoba merangkak keluar melalui celah. Namun suaminya menangkapnya, mendorongnya ke dasar air. Mary tiba-tiba memandangi wanita yang meninggal itu. Dia tidak menyerang Mary. Sebaliknya, dia meraih celana pria itu. Dia segera diseret ke dasar danau dan tenggelam. Mary mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Besok, untuk berterima kasih pada wanita yang menyelamatkan hidupku, Maria membantu wanita itu mendirikan batu nisan, dan memutuskan untuk berkunjung ke sini setiap tahun.